Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Yuli Setioningrum. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh-solehah? Baik, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat dan tetap menjadi pribadi yang cerdas. Baiklah anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran semuanya. Ista'idhu doa. Khadu absarakum. Ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya anak-anakku yang soleh-solehah. Meskipun dalam keadaan pandemi, tetap jangan lupa protokol kesehatannya. Cuci tangan dengan sabun, kemudian gunakan masker kalian ketika bepergian, dan yang ketiga adalah tetap di rumah. Stay at itu akan membuat kamu lebih selamat. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang kita saksikan video terlebih dahulu tentang kebakaran hutan di daerah Kalimantan pada tahun 2019. Bagaimana pendapat kalian tentang kebakaran hutan tadi? Hari ini kalian akan belajar tentang 3 hal. 1. Kalian akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Yang kedua, kalian akan belajar tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian akan belajar tentang pelestarian alam. Manfaat setelah kalian belajar adalah menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian kalian akan bisa menyimpulkan tentang jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, kalian bisa memprediksikan bagaimana dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dampak dari kebakaran hutan tadi adalah pengrajin kayu mulai kekurangan pesanannya. Nah, apa profesi dari orang tua kalian? Coba perhatikan contoh video yang Ustazah tayangkan berikut ini. Ayahku seorang tukang batu. Seorang ayah tanpa sengaja mendengar percakapan istri yang menasihati anaknya yang merasa rendah diri karena ayahnya seorang tukang batu. Nah, apakah kamu tahu bahwa gedung bertingkat, jalan tol, jembatan layang bisa digunakan butuh orang seperti ayahmu untuk mengerjakannya? Memang ada para pengusaha dan investor untuk membiayainya. Ada arsitek dan desain interior yang merancangnya, dan juga ada para manajer dan mandor yang mengawasinya. Tapi tanpa ada orang seperti ayahmu yang menggali tanah, mengaduk pasir dan semen, menyusun batu kali untuk pondasi, kemudian menjadikannya sebuah tembok yang kokoh dan tidak mudah ambruk, semua impian mereka tidak akan terwujud tanpa orang-orang seperti ayahmu. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, bangsa Indonesia kaya akan dongeng. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan sekali. Nah, coba perhatikan, Ustazah akan tampilkan gambar berikut. Kira-kira dongengnya akan seperti apa ya? Bagus sekali prediksi kamu. Sekarang kita baca aja yuk dongengnya, Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana ceritanya tadi? Menarik bukan? Nah, cerita merupakan salah satu contoh dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dari pengarang.
Unsur-unsur cerita ada 5. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan unsur-unsur dalam cerita? Tugas kalian sekarang adalah temukan unsur-unsur cerita dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Diskusikan bersama teman-temanmu dan ustadzahmu dalam Google Meet, kemudian tuangkan unsur tersebut dalam sebuah peta pikiran. Jangan lupa, peta pikiran tersebut kamu unggah ke dalam Google Classroom. Tahukah kalian, seringnya pendongeng menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang yang terbuat dari kayu tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang pengrajin kayu melalui teks yang Ustadzah sajikan. Berdasarkan bacaan tersebut, coba produk apa yang dihasilkan oleh ayahnya Benny? Tepat 100. Betul, yaitu meja dan kursi. Yang kedua, apakah pekerjaan dari ayahnya Benny itu menghasilkan barang atau jasa? Coba kemukakan alasannya. Yang ketiga, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat meja dan kursi yang dilakukan oleh ayah Benny? Berikut Ustadzah sampaikan tentang jenis-jenis pekerjaan. Sumber daya alam yang digunakan oleh pengrajin kayu tadi adalah kayu, kan? Nah, apakah kalian tahu apakah kayu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Lalu, bagaimana sih proses pengolahan kayu menjadi mebel atau menjadi meja dan kursi? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi diawali dengan menebang pohon yang ada di hutan. Kemudian kayu tersebut diangkut ke kota menggunakan alat transportasi. Sesampainya di kota, pengrajin kayu akan membuat kayu tersebut menjadi meja dan kursi. Setelah jadi, meja dan kursi tersebut akan dijual ke toko mebel. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan meja dan kursi untuk rumah kita. Wah, banyak juga ya jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, sikap kita sebaiknya bisa merawat meja dan kursi tersebut dengan baik. Kalau kamu gimana caranya? Bahan baku membuat meja dan kursi adalah kayu. Kayu tersebut biasanya diambil dari hutan. Nah, hutan yang sering diambil kayunya adalah hutan Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan merupakan hutan yang sangat lebat dan merupakan paru-paru dari dunia karena menghasilkan oksigen. Sekarang, pohonnya banyak berkurang. Seringkali kebakaran yang sebagai penyebabnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kenampakan hutan yang ada di Kalimantan. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan adanya hutan yang gundul. Amatilah gambar kenampakan hutan di Kalimantan, kemudian isilah diagram tentang kondisi hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Kemudian kalian diskusikan bersama ustadz-ustadzahmu dan teman-temanmu dalam Google Meet. Buatlah prediksi tentang kenampakan hutan pada tahun 2030. Apabila manusia tidak dapat melestarikan lingkungan akan menghasilkan dampak. Dampaknya seperti apa? Seperti ini. Alhamdulillah ya, Ananda sudah belajar banyak hari ini. Mari kita simpulkan. Unsur cerita ada 5, yaitu ada tema, perwatakan atau sifat tokoh, alur, kemudian ada latar, dan yang terakhir ada amanat cerita. Nah, jenis-jenis pekerjaan ada 2 macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Melestarikan lingkungan itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia.
yaitu tersedianya sumber daya alam dan terhindar dari dampak negatif atas perusakan sumber daya alam. Untuk evaluasi, misalnya sudah sediakan loh menggunakan Google Form. Kalian tinggal klik alamat link di bawah ini ya. Kemudian kerjakan dengan baik, jangan lupa kerjakan dengan jujur. Saya juga punya. Kalau kalian ingin belajar lebih jauh, kalian bisa gunakan Games Kahoot pada link di bawah ini sebagai refleksi kalian belajar hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata yang tidak sengaja maupun yang sengaja disampaikan pada Ustazah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.